betapa pentingnya memilih sahabat. Karena nasib kita ini sangat bergantung kepada siapa sahabat kita. Kita biasa mendapatkan istilah di dalam syariat Islam. Orang-orang yang bersahabat dengan kita, yang setiap hari bersama kita, itu disebut dengan bitanah. Bitanah. Kalau di dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan para pembisik. Para pembisik. Orang-orang yang selalu memberikan masukan-masukan kepada kita. Seorang kepala negara, seorang menteri, seorang pemimpin, itu sangat tergantung siapa para pembisiknya. Tergantung siapa yang menjadi bitanah. Semua orang itu punya para pembisik. Semua orang itu punya bitanah. Sehingga kalau seseorang itu bitanahnya atau para pembisiknya jelek, maka dia akan punya keputusan-keputusan yang jelek. Namun di saat orang-orang yang menjadi para pembisiknya atau bitanahnya itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, maka hasilnya adalah keputusan-keputusan yang bijak, keputusan-keputusan yang benar. Nah, oleh karena itu memilih sahabat tidak boleh salah. Kita lihat bahwa para ulama as-salafus salih tidak menjadikan orang sebagai sahabat kecuali setelah jelas kepastian komitmennya terhadap hak saudaranya. Jadi seorang sahabat itu diukur dari bagaimana dia memiliki komitmen atau tidak. Kalau berjanji ditepati atau tidak. Kalau punya kewajiban ditunaikan atau tidak. Atau dia adalah seorang yang egois. Maka tinggalkan orang yang egois. Karena orang yang egois itu akan cari selamat sendiri. Dan itu berbahaya. Karena hidup ini tidak selamanya dalam keadaan baik. Kita bisa baik, bisa buruk. Hidup ini tidak selamanya dalam keadaan senang. Bisa senang, bisa sedih. Hidup ini tidak selamanya dalam keadaan mudah. Kadang mudah, kadang sulit. Oleh karena itu, karena hidup ini bergelombang, karena hidup itu naik dan turun, positif dan negatif, maka kita harus punya orang-orang yang ada di sekitar kita yang membuat kita tegar, yang membuat kita kuat, yang membuat kita selalu beriman, yang membuat kita selalu beramal saleh. Maka para ulama as-salafus salih tidak ingin punya sahabat yang tidak punya komitmen. Kita lihat adanya komitmen adalah bukti adanya perhatian. Kalau seseorang itu tidak punya komitmen, itu menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Dia tidak perhatian. Karena kepedulian dan perhatian itu muncul dalam bentuk komitmen. Seseorang menepati janjinya. Seseorang menepati kewajibannya. Seseorang siap berkorban. Seseorang siap untuk menumpahkan apapun. Karena komitmennya. Nah, ini komitmen ini penting sekali. Jika saudaramu itu tidak memenuhi hak saudaranya, hal ini membuktikan bahwa jiwanya kosong dari perhatian kepadamu. Bohong janji-janjinya, bohong puja-pujinya. Karena ternyata dia itu tidak seperti itu. Dia itu hanya senang kepada kita, kepada uang kita. Dia itu hanya senang kepada apa-apa yang menyenangkannya. Di saat kita tidak bisa memberikan apa yang menyenangkannya, kita akan ditinggalkannya. Orang bilang ada gula, ada semut. Sahabat akan banyak
kalau kita punya gula, kalau kita menyenangkan. Sahabat akan sedikit kalau kita orang susah, orang yang tidak punya gula. Oleh karena itu, kita itu harus benar-benar menyiapkan, memilih sahabat. Siapa sahabat kita? Sahabat kita adalah manusia yang punya komitmen. Kalau sudah berjanji, dipenuhinya. Kewajibannya, ditunaikannya. Kita lihat di dalam Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat 67. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Kita lihat ayat ini menegaskan, menjelaskan kepada kita tentang pentingnya para sahabat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla itu jamak dari khalil. Khalil itu kekasih. Al-akhilla artinya para khalil, artinya para sahabat. Orang-orang yang menjadi kekasih kita. Orang-orang yang akrab dengan kita. Orang-orang yang dekat dengan kita. Kita ini mencintai dia dan dia mencintai kita. Dia siap berkorban untuknya dan dia siap berkorban untuk kita. Dia benar-benar punya komitmen. Nah, dikatakan oleh Allah, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Bahwa orang yang saling mengasihi, saling bersahabat, nanti di hari kiamat akan saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga persahabatan itu akan kekal. Sampai ke hari kiamat nanti, sampai ke hari akhirat nanti, kalau dasar persahabatannya adalah at-taqwa. Kita bersahabat karena bertakwa. Kenapa? Karena yang membuat kita bersahabat adalah Allah. Allah itu kekal. Sehingga pada saat kiamat, semua rusak, semua hancur, Allah tidak hancur. Maka persahabatan pun tidak hancur. Tapi orang yang bersahabat karena uang, uangnya hancur. Orang yang bersahabat karena urusan dunia, dunianya hancur. Sehingga kalau ada orang bersahabat karena hal-hal yang bersifat keduniaan, putus. Dengan terjadinya hari kiamat. Jadi kita lihat orang-orang yang bersahabat karena takwa itu kekal persahabatannya. Tapi orang yang bersahabat dasarnya karena dunia akan berhenti dengan terjadinya hari kiamat.